Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Plojik, di mana di video kali ini kita akan sedikit berbagi, yang dimana kisah ini berbeda dengan kisah video sebelumnya ya, dimana si narasumber itu mempunyai hutang 25 juta dan alhamdulillah berkah sholawat itu alhamdulillah hutangnya lunas ya. Nah, gimana kisahnya nanti kita ceritakan. Tapi sebelumnya saya menyampaikan pesan juga kepada para subscriber dan alhamdulillah telah mendukung dan support channel ini untuk berkembang dan menceritakan kisah-kisah yang lainnya untuk memotivasi kita semua ya. Nah, untuk subscriber yang dari Taiwan, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudah-mudahan si kakak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu dimudahkan dalam urusannya, dan juga para subscriber yang lainnya. Terima kasih ya telah mensupport saya dalam mengembangkan channel ini. Nah, gimana kisahnya? Kita lihat, oke? Jadi kisah ini saya ambil dari artikel yang dimana memang itu kejadian nyata ya. Nah, sekarang kita baca. Kali ini aku mau berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai keajaiban sholawat. Namun sebelum aku bercerita tentang keajaiban yang aku dapatkan dari mengamalkan sholawat ini, sebaiknya aku bercerita dulu bagaimana awal mulanya aku bisa sampai sehingga aku mau mengamalkan sholawat. Jadi awalnya ceritanya seperti ini. Aku setahun terakhir ini benar-benar berada pada suatu masa yang aku merasa diberikan ujian begitu berat banget sama Allah. Rasanya berat banget ujian aku tuh. Aku terlilit hutang yang cukup banyak jika dibandingkan dengan pendapatanku. Aku sendiri hampir-hampir rasanya nggak kuat sebagai manusia biasa. Mungkin juga keimananku juga tidak setebal keimanan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi pada saat aku diuji seperti itu, ada kalanya aku merasa benar-benar terpojok karena tidak bisa membayar hutang. Ketika aku waktunya melahirkan, tapi justru uang tidak ada sama sekali. Itu aku merasa galau, bahkan sempat beberapa kali bilang sama orang lain aku nggak kuat lagi. Tapi dalam hati kecil dan pikiranku, ketika aku menyatakan aku nggak kuat, jadi tidak pernah terbesit di pikiran untuk bunuh diri. Nggak sama sekali. Karena aku juga tahu bahwa bunuh diri itu sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Tahun terakhir ini, aku benar-benar kondisi yang sangat berat. Sehingga ketika itu, saya kadang sakit, tiba-tiba ngedrop badan, tiba-tiba yang nggak doyan makan. Ketika mengalami seperti itu, aku sadar, aku nggak boleh seperti ini. Aku harus tetap melanjutkan hidup. Tetapi caranya bagaimana? Sedangkan uang saja nggak ada, dan utang yang harus dibayar terus mengejar-mengejar. Pada saat seperti itu, aku mulai memotivasi diri sendiri. Aku harus mencari satu pegangan yang menguatkan aku saat ini. Aku butuhkan adalah support. Bagaimana ada yang bisa memberikan nasihat agar aku bisa jadi semangat lagi. Aku mulai membuka YouTube, membuka Instagram. Di Instagram sendiri, aku mau follow Ustadz Yusuf Mansur, yang mana beliau selalu memerintahkan, selalu mengajarkan kepada jemaah beliau untuk selalu bersolawat.
Aku sendiri sebetulnya pada saat itu pun masih bertanya-tanya ya, kenapa sih harus bersolawat? Doa kan banyak, tapi harus terus bersolawat seperti doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, doa Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam api oleh raja. Aku tuh berpikir, kenapa sih seorang Ustadz Yusuf Mansur lebih menekankan kepada sholawat? Aku sendiri berpikirnya gini, kenapa kita harus berdoa kepada Rasul? Sedangkan Rasul, Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia termulia, manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus bersolawat kepada beliau? Untuk apa? Nah, di situ aku berusaha mencari tahu sendiri. Aku mengamalkannya juga, tapi mungkin aku salah waktu itu. Mengamalkannya nggak sabar, yang sampai banyak ribuan kali seperti sekarang ini. Aku mungkin mengamalkannya hanya ketika aku lagi sempat, ketika aku lagi saat berkendara, di rumah sendirian. Jadi daripada bengong, daripada pikiran kemana-mana, aku mengisinya dengan sholawat itu. Tapi tetap aku masih belum ada kepikiran, oh gini loh kenapa harus bersolawat. Sampai akhirnya aku mencari tahu itu kenapa kita harus bersolawat. Di YouTube kan banyak banget. Aku mencari beberapa referensi dari para ulama. Ada dari Habib Novel Al-Aidrus, Buya Yahya, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang aku dengerin kajiannya, termasuk dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Nah, di situ aku baru tahu bahwa kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi. Karena Allah saja, yaitu Allah Tuhan semesta alam, bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat-malaikat Allah juga bersolawat kepada Rasulullah. Sedangkan kita manusia, jika kita bersolawat kepada Rasulullah satu kali jika kita bersolawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan membalas 10 kali solawat kepada kita. Dan yang paling mengena di hati aku adalah dari Habib, bahwa satu-satunya amalan manusia yang udah pasti diterima oleh Allah, ya, udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ aku tuh benar-benar langsung kayak yang sadar bahwa selama ini aku tuh begitu banyak dosa, sholat masih bolong-bolong. Aku juga masih suka bicara yang nggak baik, masih suka banyak banget yang aku lakukan. Jadi ketika aku sholat, ketika aku puasa, ketika aku beramal, mungkin saja masih ada rasa riya, mungkin juga masih ada rasa terpaksa, atau apapun yang mungkin menyebabkan amalanku tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata ada satu amalan sholawat yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan ini juga masih bisa aku amalkan ketika aku sedang haid. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dari mulai situlah aku mau mengamalkan sholawat, karena sholawat juga menjadi asbab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mau mengamalkannya sampai sekarang ribuan dalam sehari. Dulu paling 100 kali sehari atau 2 hari. Ketika aku sampai pada titik mentok, beberapa pinjaman aku yang akan jatuh tempo beberapa hari ke depan, aku udah berusaha maksimal menemukan cara mencari uang untuk membayar. Tiba-tiba aku teringat salah seorang teman yang menurutku mungkin beliau bisa menolongku, karena aku sendiri juga nggak begitu dekat dengan beliau. Pagi itu ketika bangun tidur, seperti biasa aku udah diliputi perasaan takut. Aku mencoba memberanikan diri untuk ketemu temanku tersebut, yang intinya aku mau pinjam uang sebesar 3.250.000. Di luar dugaan, tidak lama kemudian memberikan balasan bahwa dia bersedia untuk meminjamkannya. Dan alhamdulillah sekali ya, beliau berkenan. Saya sendiri menjanjikan akan bayar tanggal 25 bulan depan. Singkat cerita,
aku udah bayarkan uang hasil pinjaman tersebut untuk membayar cicilan utang aku. Dan tibalah pada hari itu jatuh tempo tanggal 25 yang aku janjikan pada temanku. Aku pusing 7 keliling karena uang untuk mengembalikan pada teman aku belum ada. Akhirnya saya nekat untuk berbicara kepada teman saya dan berterus terang bahwa uangnya belum ada. Dan bilang nanti saja gampang katanya. Udah, lalu besoknya. Terus besoknya ketemu lagi tuh. Ketemu lagi, bertemu, uang yang aku janjikan juga belum ada ya. Sampai dengan hari yang pasti saya janjikan, sampai dengan hari yang saya janjikan pasti belum ada uang. Akhirnya dengan segenap perasaan takut pada dia, aku meminta pertolongan kepada Allah. Karena mungkin aku tidak akan bisa ke beliau, teman aku mau tersebut. Karena sudah beberapa kali aku ingkar janji. Akhirnya pas bertemu aku paksain ngomong. Aku bilang uangnya belum ada. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyampaikan maksud saya. Dan maksud saya adalah saya mau minta maaf karena sudah diberikan kepercayaan tapi justru malah mengingkarinya. Sudah sekian bulan dengan membayar mundur terus. Maksud saya adalah supaya beliau memahami kondisi saya. Aku juga memberikan penjelasan kenapa saya harus minjam uang kepada beliau, karena aku terjerat oleh pinjaman online. Di luar dugaanku, respon sangat baik banget. Semoga Allah merahmati beliau ya. Beliau malah menawarkan berusaha mencari solusi terbaik buat aku. Gimana supaya utang aku bisa dilunasi tanpa harus memikirkannya lagi? Dia bilang nanti dikabarin kalau misalnya aku udah dapat solusinya. Itu yang penting aku tenang dulu. Jangan pernah tinggalin sholat pokoknya. Selalu yakin dengan pertolongan Allah. Udah gitu dia pulang. Selang sehari kemudian aku berdoa. Dan beliau telepon aku lagi, berusaha ngobrol dengan keluargaku. Berusaha masalahnya sama keluargaku, dan keluargaku cukup simpati. Berdoa saja semoga ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian beliau, teman aku tadi itu, nelpon mengatakan bahwa aku akan diberikan pinjaman sebesar 25 juta untuk melunasi hutang-hutang aku. Masya Allah ya. Aku di situ benar-benar nangis. Aku jujur, begitu besar ya Allah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kisahnya itu seperti itu ya guys. Nah, jadi kisah dia itu dalam sholawat, dimana asbab dari dengan sholawat itu hutang bisa lunas ya. Nah, jadi sekian dulu ya, karena waktunya udah asar, mungkin bisa di ini lagi, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.